4 hari terakhir, tawuran kelompok warga terjadi di wilayah Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran di utara kota itu melibatkan 4 kelompok warga berbeda. Mereka, kelompok warga Layang, Jalan Tinumbu Lorong 148, Lembo dan Kandia Bunga Ijaya. Perang kelompok itu mengakibat sejumlah warga terluka. Catatan kepolisian, sudah ada 4 korban luka terkena busur akibat tawuran itu. Terbaru, seorang perempuan muda warga Kelurahan Lembo terkena busur di leher belakang. Disusul, seorang pria penjual ikan warga Bunga Ijaya Beru terkena busur di mata. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan, konflik warga terjadi sudah sejak lama. Dimulai pada 36 tahun silam. Saat itu, kata Arya, 2 kelompok warga terlibat perselisihan yang pemicunya. Seperti apa penanganan dari kepolisian? Oke. Jadi tawuran ini ternyata permasalahannya itu sudah dari tahun 89. Ada perselisihan antar warga yang terjadi di sana. Itu pertama. Yang kedua, kami ini dari kepolisian selalu menerima kabar tentang tawuran itu beberapa kali karena dalam 4 hari terakhir ini itu selalu terjadi. Dan terjadinya itu random ya, waktunya antara jam 7 pagi, kadang jam 4 sore, kadang malam gitu ya. Mereka melihat situasi yang dimana tidak ada polisi terus langsung terjadi tawuran. Sehingga pertama kami langsung menempatkan anggota di sana pada hari Jumat dan Sabtu itu sampai pukul 4 pagi. Sampai pukul 4 pagi mereka mainnya jam 7, kembali lagi ke sana jam 9 sudah hilang, terus mainnya ternyata menunggu kami kembali ke sini. Nah, sehingga saya pada hari Senin pagi bersama-sama dengan anggota datang subuh-subuh karena emang rencananya waktu itu mau tawurannya subuh. Jadi subuh kami sholat di sana di masjid yang letaknya memang sering terjadi tawuran. Gitu. Menggunakan pengeras suara yang keluar sudah kami himbau untuk tidak melakukan tawuran, ya, dan menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Tetapi ternyata itu belum diindahkan. Senin malamnya kami juga melakukan ngopi Kamtipmas dan ternyata kemarin sudah didorong dari Lorong 148 dengan Kandea, ternyata dari Lorong 13 juga ternyata main lagi. Nah ini yang main ini adalah orang-orang yang masih di bawah umur, anak-anak di bawah umur, jadi umur 14, umur 13, umur 15 gitu ya. Dan mereka juga tidak tanggung-tanggung karena mainnya pakai panah busur, ya, terus pakai bom molotov dan pakai petasan. Juga ada kemarin yang kami temukan ini ada yang menggunakan senapan angin. Nah, oleh karena itu kami sudah memetakan ya insya Allah akan kami lakukan upaya-upaya penindakan kepada para pelaku. Nanti kami akan petakan siapa-siapa saja aktor intelektual ya, karena ini tidak mungkin tidak ada yang membiayai. Petasan itu nilainya 1 juta rupiah satu, dan satu hari bisa ditembakkan sebanyak 20 kali, berarti 20 juta. Dan senapan-senapan angin ini dapatnya dari mana? Kami masih mendalami itu ya. Jadi ada orang-orang yang memang ingin membuat situasi di Makassar ini menjadi chaos dan menciptakan situasi yang tidak aman. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin ya. Kami berusaha menggalang tokoh-tokoh masyarakat ya, juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat yang ada di wilayah itu untuk sama-sama membicarakan dan mendiskusikan masalah ini. Nah, kami juga menghimbau kepada orang tua dari anak-anak juga tidak membiarkan anak-anaknya untuk ikut tawuran. Karena kalau sampai menjadi korban seperti kemarin ya, ada yang tertusuk matanya, ada tertusuk lehernya ya. Ini sangat mengenaskan sekali dan kasihan gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini dipergunakan, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan tawuran. Dan saya juga menghimbau pada masyarakat supaya tidak menonton, kan ini yang kena ini yang nonton di pinggir-pinggir gitu ya. Terus ada yang kemarin ada yang mau masukin motor, sudah kalau ada tawuran jangan keluar begitu. Ya, kami juga tidak ingin ada korban-korban berikutnya berjatuhan. Kami ini berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penindakan, tetapi dari masyarakat juga harus sama-sama membantu, mempunyai tekad yang sama untuk menciptakan keamanan. Karena kalau tidak demikian maka akan sangat sulit menciptakan keamanan kalau masyarakatnya juga masih mau nonton tawuran, masih mau tawuran. Ya mungkin bukan dari warga situ ya, ada beberapa yang dari tempat lain, tapi paling tidak warga situ tidak mendukung dengan tidak menonton orang-orang yang melaksanakan tawuran, tidak keluar dari rumah ya, tidak nonton, tidak mensupport mereka melaksanakan tawuran. Berarti sementara didalami untuk aktor intelektualnya juga Bang ya? Iya kami dalam juga intel
sudah ke sana ya. Ini apa namanya, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pelaku-pelaku ini. Cuma ya itu, karena pelaku-pelaku ini umurnya juga masih di bawah gitu ya. Jadi tindakan-tindakan dilakukan akan kami sesuaikan dengan undang-undang peradilan anak. Di sisi lain kami berharap orang tua, ini peran orang tua sangat penting ya, karena orang tua ini bisa membatasi anaknya untuk keluar rumah ya, untuk bisa berperilaku yang lebih baik, pendidikan akhlaknya juga. Bang, sejauh ini ada berapa laporan korban yang Kalau dari 4 hari terakhir ini ada 4 orang. Tapi kan semua sudah kami bawa ke rumah sakit ya, sudah dilepas itu panah busur yang di leher dan di mata. Cuma sayangnya ini memang perlu dukungan dari pemerintah kota juga, karena mereka tidak didukung BPJS. Betul. Ya. Sehingga ya kami membantu untuk pengobatan. Kalau bisa ini didukung sama BPJS oleh pemerintah kota. Bang, soal dugaan isu pengalihan bahwa ada barang yang masuk itu bagaimana? Barang apa? Yang infonya ada narkoba masuk itu. Ya ini juga lagi didalami sama Kasat Narkoba ya. Jadi Kasat Narkoba sudah mengerahkan anggotanya ke sana. Kalau misalnya memang ada barang yang masuk terus dialihkan ke masalah tawuran, ya mudah-mudahan bisa terungkap. Bang, apakah ada anggota yang disiagakan Siagakan. 24 Ada, jam? ada. Anggota di sana siaga sudah 24 jam. 2 hari. Ya apa? 24 jam. Jadi gantian ya. Jadi ya Sip. kita shift-shiftan standby di sana. Cuma ya itu, ini kan wilayahnya cukup luas. Luas. Ada beberapa lorong gitu. Jadi kalau kita tahan di lorong ini, terjadi di lorong satu. Sepertinya mereka ini memang mencari-cari ya. Gitu. Jadi kita berusaha untuk petakan dulu semua. Sejauh ini apa sudah ada diamankan, Bang? Sementara belum ya, karena kan ini tadi malam kami kejar sampai ke rumah itu, ya pelakunya anak-anak ngumpet di mana gitu. Ini masih. Itu salah satu tantangannya juga, Bang ya. Ya, karena kan kalau udah anak-anak itu kan nanti respon dari masyarakat juga kan pasti beragam. Cuma kami ini kalau ya anak-anak dibiarkan sama orang tuanya begini, kan kasihan juga gitu. Seperti ada pembiaran terhadap anak-anak yang melakukan. Dan jangan salah, orang-orang tua yang membiarkan anak-anaknya melakukan hal-hal yang negatif, kalau sampai terjadi sesuatu pada anaknya, maka dia kita akan pasal juga. Siap. Pasal pembiaran, ya sehingga anaknya terkena jadi korban. Bang, ini kan ramai juga di sosmed bahwa Makassar tidak aman. Mungkin tanggapannya Bang seperti apa? Kalau memang seperti itu atau bagaimana? Dari wilayah 15 kecamatan ini kan terjadi di satu kecamatan saja. Betul. Ya, hanya satu kecamatan di Talo ini ya, Ya. perbatasan dengan Bontoala. Jadi yang lain alhamdulillah kondusif ya. Majang, Ujung Pandang, Makassar ya, Panakukang. Alhamdulillah semuanya dalam situasi yang kondusif. Memang hanya satu saja. Jadi jangan satu wilayah digeneralisasi menjadi semua tidak aman. Jangan. Gitu ya. Ini terjadi sudah lama berkembang, terus yang sekarang itu dipancing untuk melakukan pertempuran yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Apa sih yang diperbutkan, apa yang dipertahankan, apa yang mau dicari itu sebenarnya dalam pertempuran itu. Nah, itu yang mau kami bicarakan. Mudah-mudahan nanti malam ada jalan keluar, dan mungkin besok bisa ada pertemuan dengan tokoh-tokoh di sana. Siap. Ya, Oke. Lagi bola apa nih, Pak? Kelas satu bola apa? Nyala nak. Nyala. Di sana di sini. Di sana. Ini komandan, ini itu. Woi. Ayo. Woi, mundur, woi. Mundur kau. Anggota. Mundur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.